Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilpa Rahmawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 860357415. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah yaitu Praktikum IPA di SD pada modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan judul praktikum ekosistem yaitu ekosistem darat. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, barometer, dan alam sekitar. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencakup semua organisme yang hidup di dalam ekosistem, dan komponen abiotik yaitu komponen fisik dan kimia yang menjadi lingkungan tempat berlangsungnya kehidupan. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu yang terbentuk secara spontan oleh alam tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh dari ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik yang saya temukan adalah tanah, angin, cahaya matahari, dan suhu dingin. Komponen biotik yang saya temukan adalah sebagai berikut: pohon kopi, pohon cengkih, pohon mahoni, pohon kapulaga, pohon pisang, kupu-kupu, semut, laba-laba, burung, dan jamur. Contoh dari ekosistem darat buatan yaitu kebun. Komponen abiotiknya yaitu tanah, air, cahaya matahari, angin, dan suhu panas. Komponen biotik yang saya temukan adalah sebagai berikut: pohon kedondong, pohon durian, pohon jeruk, pohon salak, pohon buah naga, semut, kupu-kupu, dan nyamuk. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pada ekosistem hutan yang saya amati, pembentukannya secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun yang saya amati, dibuat dan dikelola oleh manusia. Pada kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan materi pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecabahan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu gelas kecil, kemudian gelas besar, sendok, gelas ukur ukuran 1000 ml, kemudian deterjen, kacang hijau, kertas saring yang saya gunakan yaitu kapas, alat tulis, mister, tabel pengamatan, dan air ledeng. Langkah-langkah percobaannya yaitu: pertama, masukkan air ledeng ke dalam gelas ukur 1000 ml. Kedua, masukkan deterjen sebanyak 1 gram ke dalam gelas ukur, kemudian aduk hingga rata. Masukkan larutan deterjen tersebut ke dalam gelas yang berlabelkan 100%. Kemudian, isi air tersebut dengan
dengan air ledeng supaya kadarnya berkurang menjadi 50% dan masukkan ke dalam wadah yang berlabelkan 50%. Lakukan hal yang sama sampai dengan wadah yang berlabelkan 3,1%. Kemudian pada wadah yang berlabelkan kontrol, kita isi dengan air ledeng saja. Masukkan kertas saring atau kapas ke dalam setiap wadah yang berukuran kecil. Langkah selanjutnya adalah masukkan kacang hijau ke dalam setiap wadah. Lakukan hal yang sama sampai dengan wadah yang berlabelkan kontrol. Kemudian, masukkan air deterjen yang berlabelkan 100% ke dalam gelas yang berlabelkan 1. Kemudian untuk air deterjen yang berlabelkan 50% itu dimasukkan ke dalam label 2 dan seterusnya. Untuk gelas kontrol, gunakan sendok yang berbeda agar tidak terkontaminasi dengan deterjen. Kemudian setelah itu, tutuplah semua gelas yang berukuran kecil dengan kertas agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian, lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Berdasarkan hasil pengamatan setelah 48 jam, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentase deterjen, maka semakin terhambat pertumbuhannya. Pada persentase tinggi, kecambah tidak dapat tumbuh atau mati. Sedangkan pada persentase rendah, kecambah masih tumbuh tetapi lebih lambat daripada kontrol atau tanpa deterjen. Larutan kontrol yang hanya menggunakan air memberikan hasil pertumbuhan terbaiknya.